Halo, selamat datang kembali ya. Welcome back again with me Iqbal Hanur ya. Ini seperti biasa kita akan membahas ini video yang ketiga ya dari request teman-teman ada yang di grup Telegram. Yang mana teman-teman ini udah pada nge-request tadi ada saham brand, WiFi, BBKP, LSIP dan saham JAR. Langsung saja kita membahasnya bagaimana pergerakannya. Yang pertama ini ada saham brand yang hari ini ditutup menguat sebesar 0,83% walaupun hanya tipis, dan kalau kita lihat dari transaksi asing di sini ternyata ada distribusi besar 11 juta lembar ini ya selama 2 hari ini, juga udah mulai gede nih. Nah, berarti artinya ini mulai ranging ya untuk di saham brand. Mari kita lihat bagaimana kondisi chart ya dari brand ini. Nah, ini untuk brand karena udah saya bilang juga kemarin ya bahwa ini seharusnya saham brand ini dalam kondisi sideways dulu lah di area yang udah dikata saya kotak-kotakin ya dia. Di area harga 8.800 hingga 6.200. Nah, kalau dia kayak gini polanya brand ya yang ada di ya hari ini di distribusi, kemarin distribusi, terus diakumulasi di harga ini kan, di sell sama orang kita. Ya ini artinya ini brand kemauannya hanya di sini-sini saja untuk di bawah sideways dulu ya untuk brand. Kalau kita lihat crop actionnya ini apakah ada dividen untuk di saham brand ya. Kita lihat ini brand dividen ini belum ada RUPS sama sekali di 2025 ini ya. Artinya ini sideways ya untuk saham brand dulu ya. Semoga aja ini selama di sideways ya, misalnya ini bisa kembali turun nih baru bisa kembali ya, tembus ya, karena ini sideways nih merupakan sedikit kenaikan ya atau permainan yang sangat-sangat cantik ya. Ya, ini untuk di saham brand ya. Kalau saya kayak gini ya, ini boleh lah untuk dikembali cicil ya di harga-harga sekarang dimulai sideways. Semoga saja nanti ini bisa kembali nembak, akumulasinya tuh gede ya tiba-tiba ya. Hingga kita bisa TP di sini dulu lah ke 7.075 hingga ke 7.525 hingga 8.125 ya itu untuk brand ya. Oke, ini di bawah sideways dulu lah untuk dalam waktu dekat ini. Menunggu laporan keuangan juga nih ya, untuk di saham brand. Oke, ke saham yang kedua yaitu ada saham WiFi yang hari ini naik ya, yang sering di request juga. Ini naik 1,34% dan dari asing ternyata ada distribusi sebesar 28 juta keluar masuk nih. Mari kita lihat ya kondisi bagaimana saham WiFi yang sudah sering di request oleh para teman-teman kita ini. Untuk di saham WiFi ini belum ada ya kondisi untuk menutupin gap yang udah pernah saya bilang kemarin di 1980. Kalau ada kayak gini ya, ini sebenarnya asing tadi ini masih pada menunggu ya untuk ini saham WiFi bisa di break kembali. Tapi ini memiliki dua arti nih. Seandainya ini bisa di break ya secara impulsif ya seperti candle ini, terus dia pullback lagi ke sini ya ke 2390, yaitu artinya itu konfirmasinya itu terus berubah untuk di saham WiFi dan kembali lagi itu bisa menuju ke harga 2590 ya. Ini kita tandai dulu dah untuk area WiFi seandainya ini bisa kembali naik. Cuman masalahnya kalau misalnya ini distribusinya besar ya, ternyata retailnya juga kompak nge-sell juga, ini bisa turun ke 1970. Artinya kalau ada kondisi kayak gini ya saya lebih wanti-wanti dulu lah, ini nggak jelas ini kemana arah yang mau dibawa untuk di saham WiFi, karena asing ini keluar masuk ya, kemarin masuk ini keluar lagi gitu aja polanya nih. Artinya ini harga untuk saham WiFi ini di bawah sideways dulu, belum ada artinya, menunggu dulu lah untuk merilis saham merilis laporan keuangan dulu di kuartal 1 ini ya. Kalau kita lihat dari corp actionnya ini ada apakah ada pembagian dividen ya untuk di saham WiFi ini. Kita lihat ini 5 Desember 2024, artinya ini di tahun ini 2025 ini belum ada sama sekali ya. Berarti ini lihat dulu lah flow-nya ini kemana, apakah ini ke bawah ataukah ini kembali bisa ke atas ke 2600. Feeling saya ini lebih ke bawah dulu lah ke 1985, karena saya lebih tipikalnya main safe dulu lah. Kalau main 550-50 gini ya ini bagi saya gambling sih. Kalau misalnya SL ya saya merasa rugi, kayak wah ini saya udah tahu ini bakalan turun, tapi kalau misalnya ini ternyata saham WiFi-nya ini naik ya berarti saya kayak ya udah nggak apa-apa gitu kan, saya udah ngambil keputusan untuk tidak masuk dulu gitu.
Nah, ini untuk saham yang ketiga itu ada BBKP yang hari ini imbang ya. Kalau lihat di sini udah 3 hari ini distribusinya udah 1 juta, 1 juta, 1 juta, udah 3 juta nih. 3 juta tambah ini ya, berarti ini udah 4 juta nih distribusinya. Oke, kita ke saham BBKP. Kemarin nggak salahin saya, kemarin ada yang request ya saham BBKP ini. Kalau kita lihat ini curve actionnya ya, BBKP di sini ya rupiahnya tanggal 28 Mei ya diumumkan dan sesuai iklan. Aduh, ada tanda kurung juga. 28 Mei masih lama ya. Ini kalau BBKP ya kayak gini ya teman-teman ya semuanya ya. Ini terlalu masif pergerakannya bagi saya. Ya, ini merupakan menjadi sebuah area support terbarunya lah bagi BBKP ini. Nah, kita tandai dulu ini merupakan area support bagi BBKP di harga sekarang ini. Cuman kalau kita melihat ternyata selama 3 hari ini kan naik nih. Di hari tanggal 24 April. Dan di 24 April itu malah asingnya distribusi dan 23 dia akumulasinya tuh di saham April. Nah, asing ngebuy di sini, akhirnya asing tuh ngebelik ya, kalian tuh ngikut ya para retail, akhirnya dia nge-sell ya. Sampai ini di close menguat nih di saham BBKP. Akhirnya ya mereka tetap lanjut nih bagi mereka yang belum TP nih. Karena kan mereka beliknya gede di sini nih. Walaupun sebelumnya ini selalu sideways di harga 50 ya, itu untuk BBKP ya, perlu lagi lah di ini. Diperhatikan lagi lah. Semoga dia tidak tembus sampai lebih rendah di harga 61 ya, itu untuk di BBKP. Tapi seandainya ini BBKP turun, ini bisa kembali turun ke harga ini 56 hingga 54. Nah, itu skenarionya seandainya BBKP turun. Tapi kalau naik ya, ini BBKP bisa kembali ke harganya ini ya. Di sini. Di 70 hingga 76 yaitu untuk BBKP. Nah, kita bikin dulu lah. Ini mana nih? Satu, dan ini yang ke terdekatnya. Ya, untuk BBKP ya saya rasa ini dengan asingnya masih distribusi, kalian kena gocek itu ya. Ini seandainya besok aduh kita kena gocek asing nih ya kan, karena mereka distribusi kita masuk ya, kita minus, akhirnya para retail mungkin tidak terima ya, akhirnya mereka tetap ngebelik, yang ngebikin harga BBKP ini bakalan bertahan. Dan asing tadi yang udah ngebelik di sini, yang mereka ini belum buang sama sekali, akhirnya mereka ya yuk kita jual lagi, yuk iseng-iseng jual lagi, biarkan mereka rugi gitu ya, kasihan yang di retail. Tapi ternyata kalau misalnya asing kayak wah ini euforia retailnya masih tinggi nih, ya udahlah kita angkat harga sahamnya tuh ke harga ke 70. Artinya sekarang kembali lagi ini 50-50 ini modelnya. Tapi kalau udah mulai area pullback kayak gini ya, seharusnya kalau ada akumulasi hijau tadi saya udah mulai bisa kayak yo ini kita masuk gitu. Tapi karena ini mulai merah ya, artinya di sini udah dipermainkan oleh asing nih. Polanya udah saya sebutin tadi ya, itu untuk BBKP. Kalau saya sih nunggu dulu lah. Oke, saya lebih suka asing tuh kompak nih sama retail lah, daripada kayak gini, yang kayak di saham Antam lah contohnya. Kalau kayak gini ya kalian kena gocek, ini namanya. Itu namanya teknik bandarmologi ya. Ini saya kasih tipsnya tadi barusan. Oke, ke saham yang keempat itu LSIP, ini saham sawit ya, yang hari ini ditutup menguat sebesar 1,73% dan ada distribusi 950.000. Lumayan besar nih. Tapi ini udah mulai gede juga akumulasinya, distribusinya selama 5 hari ini ya, LSIP. Dulu saya ini profit besar juga nih di LSIP. Untuk saham LSIP, nah ini perlu berhati lagi ya ini teman-teman semuanya, karena di sini ada gap yang harus ditutup. Apakah dalam waktu dekat ini atau tidak ya, saya pun juga tidak tahu kapan. Untuk saham LSIP sebenarnya ini dalam fase yang udah beneran ketinggian ya. Ini kan nih up nih ya kan. Akhirnya ketutup juga nih, walaupun ya LSIP ini ketutupnya itu dalam jangka waktu 40 hari ya. Nah, bisa jadi besok LSIP 40 hari juga. Nah, ini walaupun ini sebenarnya LSIP ini udah bisa ngebreak ya. Dan sempat juga nih pullback nih ya.
Ya ini RCP udah ngebreak dan dia juga udah pullback nih ya di area supportnya dan lanjut kenaikannya, tapi di sini ada tanda seller ya. Ya berarti ini LCP udah menuju pada area taking profitnya ini di harga yang lama nih di 1185. Ini udah ketinggian nih. Kalau saya lebih baik nunggu dulu lah lagi di bawah kan. Karena ini beneran udah di puncak, asing juga udah mulai distribusi gede lah gitu. Nah ya, kita lihat nih ya polanya kan. Ini udah mulai turun ya. Ini membentuk shift yang berubah, double bottom, and then ketika itu harganya berhasil di break ya di sini, di break terus pullback ya, habis itu kembali naik ya, turun ya, kembali naik, terus turun lompat, naik lagi, turun naik ya. Ini kedepannya ya, ini proyeksi saya ini masih bisa kembali dibawa turun dulu lah untuk di saham LSIP ini lah. Saya lebih baik wait and see dulu. Nah, nanti kalau misalnya ini turun ya, bertahan di sini, ini bisa kembali naik ke sini, artinya kita entry di sini ya, misalnya di sini lah. Kita bisa profit sekitar 5% saja. Gitu ya untuk saham LSIP. Saya lebih menunggu dulu dah. Oke, kita ke saham yang terakhir yaitu ada saham JAR ya. JARR yang hari ini naik sebesar 3,15%. Hanya tipis ya hari ini, 24.000 lembar. Kemarin ada akumulasi besar sebesar 1 juta. Ini saham JAR kayaknya menarik nih. Mari kita lihat kondisi chartnya ya saham JAR. Oh tadi di saham apa ya, LSIP ya. Tunggu kita lihat dulu lah LSIP ini apakah ada ini ya, dividen 5 Juli. Ini kelamaan nih, lama nih guys, lama nih, pasti dibawa turun dulu lah nih ya. Kalau untuk saham JAR nih kita lihat nih ya, John Lin masih rupiah 26 Mei, masih lama nih. Oke, untuk saham JAR ya ini kalau dia masih bisa ini bertahan ya di area resistennya di sini di harga 390 hingga ke harga ini ya, dekatnya dulu lah 400 maupun di 404 ya. Itu saham JAR kita potensially kita lihat lagi flow-nya ya. Ini kan udah akumulasi nih. Cuman kalau ini naik, ini potensial ini bakalan bisa kembali naik ini untuk di saham JAR. Oke. Nah, ini karena ini ya, ini udah ini ya, ngebentuk pola ascending triangle nih namanya nih ya. Ini 1 2 nih ya. 1 2 3. Nah, ini kan udah 1 2 kali 3 ya. Udah 3 kali diuji coba untuk nge-retest di bawah support, udah nge-retest. Artinya yang ke depan ini semoga aja kalau bisa nge-break lebih dari 404 ya teman-teman ya. Kalau saya mungkin kemungkinan beli order di 404 ya, saya bakal nyari TP untuk di area atas dulu ya. Itu untuk JAR. Cuman ya hati-hati lagi kalau misalnya asing ternyata buang barang ya. Dia buang barang ke sini nanti baru kembali lagi dibawa ke atas. Nah, itu hati-hati lagi tuh untuk JAR. Jadi konfirmasinya ya teman-teman harus bisa lagi itu untuk menunggulah di harga sinilah, bisa ngebreak di sini dah, cukup oke tuh. Jadi sinilah kita bikin ya. Nah, bertahan dulu lah di area sini. Untuk di saham JAR ya nih. Oke. Tapi ya perlu berhati lagi nih. Ini merupakan menjadi sebuah warning juga teman-teman. Nanti kalau misalnya ternyata asing nggak distribusi ya artinya mereka pengen bawa harganya itu jatuh dulu lah. Ini seharusnya naik, dia turun dulu baru kembali naik. Atau dia bawa jatuh dulu ke sini baru kembali naik ya. Itu untuk di saham JAR ya. Kalau kita bikin ini dari area tertingginya ya. Tarian ya. Saham JAR sama juga nih. Atau kita bikin ini metode tradisional ya, sangat-sangat tradisional kayak gini. Ini kita tarik ya, sub, yes, oke, kita sudah dapat, kita pindahin ke sini. Nah, lumayan juga nih tingginya sama nih kayak kemarin ya guys ya. Untuk di saham JAR ini bisa ke
Ini deh, kita turun dikit biar aman. Di 486 untuk area TP2 nya ya. Kalau memang beneran masif naikannya, penting dia bisa nembus dulu lah di harga 404 hingga 410. Kalau saya lebih baik menunggu lagi, takutnya ini retest dulu ke bawah nanti baru naik lagi, atau bisa jadi turun gitu. Yang penting ini kita lihat lagi lah flow asingnya. Oke, berarti ini udah saham yang terakhir ya, dari ya berarti udah 15 saham nih, 3 video ya. Seperti biasa, teman-teman yang bagi belum like ya, dan juga bagi teman-teman yang belum subscribe, langsung saja subscribe video saya ini ya, biar nanti teman-teman bisa langsung lihat dan belajar ya semua tentang saham. Termasuk nanti kalau saya ini udah rame, saya bakalan bahas tentang saham US ya, dan juga kemungkinan saya akan membahas cryptocurrency dan forex mungkin ya. Tapi saya gedein dulu lah yang channel saya ini khusus di saham dulu ya. Dan juga nanti bagi yang belum join di grup Telegram kita, nanti besok ada request lagi, itu bisa join ya di bio saya ini ataupun di bawah video saya ini, nanti saya cantumin di link Telegramnya. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton video saya ini. Aktifkan ya notifikasi bell loncengnya sehingga nanti teman-teman bisa langsung melihat video saya di saat notifikasinya udah muncul di laptop maupun di HP kalian masing-masing. And then seperti biasa, terima kasih, salam gacor.